Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada para alim ulama, para kiai, para guru, para asatidzah yang sama kita cintai dan semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segera umarat kita, aparatur pemerintah sipil, TNI maupun Polri-nya. Semoga mereka semua senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah sehingga mereka tampil sebagai pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang cinta kepada rakyat dan negerinya, serta membawa segenap rakyatnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara, mobil khusus dari DKM masjid yang kita cintai ini. Begitu juga semua pihak yang telah ikut membantu, mendukung, menyokong, melancarkan daripada acara tabligh, pengajian sekaligus menyambut datangnya tahun baru Hijriah 1435. Kita doakan semoga semuanya mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, dibahagiakan urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara sangat-sangat istimewa, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Duduk di masjid ini, datang ke kampung ini, saya teringat seorang sahabat saya yang baik, sahabat yang saya cinta, sahabat sama-sama satu sekolah, satu kuliah, itu almarhum wal maghfurullah Al-Ustaz Al-Haj Iskandar Bahru. Kita doakan semoga beliau yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kesalahannya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang ditinggalkannya menjadi ilmu yang manfaat, yang diamalkan oleh para muridnya, yang akan terus mengalirkan pahala ke alam barzakh, alam kuburnya. Dan semoga beliau dijaga oleh Allah daripada azab kubur dan azab akhirat, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kubur dan nikmatul akhirah, dan dijadikan kuburnya sebagai raudhatan min riyadil jannah, menjadi salah satu taman surga. Allah berikan cahaya yang menerangi kuburnya hingga yaumil qiyamah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah.
Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Dan saya datang pada kesempatan ini tidak sendiri, saya juga bahagia didampingi oleh kawan-kawan seperjuangan. Di sini ada Ustaz Al-Haj Ja'far Siddiq. Tadi juga sudah menyampaikan mauqifahnya. Beliau adalah Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam periode 2013 sampai 2020. Beliau adalah Sekjen FPI yang baru, menggantikan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Dan saat ini beliau diangkat menjadi Wakil Ketua Umum daripada Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Dan di samping beliau juga hadir sahabat saya tercinta yang selalu menyibukkan diri dengan dakwah, yaitu Al-Ustaz Utsman. Mudah-mudahan Ustaz Ja'far dan Ustaz Utsman ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemenangan dalam setiap langkah dakwahnya. Dan di samping saya juga itu ada, saya punya anak, saya punya mantu, itu Habib Ahmad Fikri Bafalah. Beliau adalah suami dari putri saya yang pertama, dan sampai hari ini beliau dan saya punya putri masih sama-sama kuliah, yaitu di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Insyaallah beberapa saat lagi beliau akan lulus keduanya dari Universitas Al-Azhar untuk bisa melanjutkan dan membantu saya di dalam mengembangkan dakwah dan meneruskan perjuangan yang mulia ini di tanah air tercinta Republik Indonesia. Mudah-mudahan sebulan lagi beliau dan saya punya putri akan kembali, dan mudah-mudahan walaupun keadaan di Mesir masih kurang stabil, di sana kita tahu bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum sekuler terhadap kekuatan muslimin. Tapi sampai hari ini kabar yang kita dapatkan bahwa pendidikan di Jamiatul Azhar tetap berjalan seperti biasa. Mudah-mudahan karena pelajaran tetap berjalan, ujian akan digelar, jadi apapun kondisi di sana, beliau dan saya punya putri harus kembali. Kita doakan mudah-mudahan keduanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat. Semoga beliau pulang nanti tetap bisa istiqamah, bisa mengembangkan dakwah, meneruskan hisbah amar ma'ruf nahi munkar, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, ada hal yang menarik dari apa tadi yang disampaikan oleh Habib Ahmad Fikri Bafalah. Beliau menyampaikan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Beliau mendorong kita semua untuk menuntut ilmu. Nah, pada malam hari ini kita memperingati tahun baru Islam, tahun hijrahnya Nabi, yang mengingatkan kita kepada suka duka perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahui suka duka perjuangan Nabi, tidak mungkin kita bisa mencapainya kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengenal Allah. Dengan ilmu kita bisa mengenal Rasulullah. Dengan ilmu kita bisa mengenal Al-Quranul Karim. Dengan ilmu kita bisa tahu tentang iman dan Islam. Ilmu. Pantas kalau Nabi bersabda, yaitu di dalam hadisnya, saudara, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu kewajiban atas tiap-tiap muslim. Di hadis yang lain Nabi mengatakan al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imam daripada amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan adalah makmumnya. Ilmu yang akan menuntun amal kita ke arah yang benar. Bagaimana kita sholat bisa benar? Oh, kita mesti tahu syaratnya, rukunnya, kewajibannya, adabnya. Semua hanya bisa kita ketahui dengan ilmu. Oh, sebelum sholat kita mesti bersuci dulu. Bagaimana
utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hei umat Islam, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai masuk ke liang lahat sudah. Jadi nggak ada terlambat untuk menuntut ilmu. Oh, jangan coba-coba ada mengatakan, oh umur saya sudah tua, oh umur saya sudah lanjut, nggak perlu saya menuntut ilmu lagi. Tidak begitu, saudara. Perlu kita ketahui bahwa Nabi kita diangkat menjadi Rasul tatkala beliau berusia 40 tahun. Dan sahabat beliau tercinta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kurang lebih usianya sama dengan Nabi, saudara, ketika itu sebaya. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi semenjak kecil. Sekarang mari kita lihat dari kecil sampai umur 40 tahun Sayyidina Abu Bakar Siddiq enggak kenal Allah, sudah. Enggak tahu soal kenabian, enggak paham soal keislaman, ikut menyembah berhala, hidup dalam kejahilan dan kebodohan 40 tahun. Tapi begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, beliaulah di antara para sahabat yang pertama kali masuk Islam tanpa perintah. Begitu Nabi ceritakan soal wahyu, begitu Nabi ajak masuk Islam, beliau langsung masuk Islam. Di usia itulah begitu beliau masuk Islam, baru beliau mempelajari soal Islam, sudah. Berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini belajar Islam bukan dari kecil, sudah. Berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini belajar Islam setelah umur 40 tahun. Tapi tekun terus mengikuti Nabi, terus menimba ilmu, terus menggali segala macam hikmah dari Al-Quran dan dari semua tuntunan kehidupan Nabi. Dan akhirnya beliau tampil sebagai seorang sahabat yang mulia, beriman, bertakwa, berilmu, bahkan menjadi imamul muslimin, khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tadi saya katakan, nggak ada kata terlambat, saudara. Walaupun usia Anda sudah 40 tahun, baru belajar alif ba dengan masalah. Saya tidak ada 40 tahun baru belajar Al-Quran, baru belajar hadis, baru belajar agama, baru kenal apa namanya Islam, sudah. Begitu juga saya tidak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bukan dari kecil belajar Islam, sudah umurnya sudah sekian puluh tahun kenal Nabi, ikut kepada ajaran Nabi. Itu di sini saya katakan, sebagaimana yang Nabi bawakan dan Nabi beritahu kepada kita, tuntut ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah memberikan ilmu yang manfaat. Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Nah, saudara, menuntut ilmu pun nggak mesti di pondok pesantren, nggak mesti di madrasah, nggak mesti di universitas. Memang masuk madrasah jauh lebih baik, memang masuk pesantren jauh lebih bagus, memang kalau sampai ke universitas jauh lebih afdal. Tapi yang namanya pendidikan agama tidak mesti melewati jalur formal, sudah. Asal kita punya kemauan, walaupun belajar agama lewat majlis taklim yang diadakan di masjid-masjid, di musola-musola, di langgar-langgar, asal kita tekun menjaga. Siapa yang sungguh-sungguh, dia bakal dapat, sudah. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bukan lulusan pesantren, bukan lulusan universitas, tapi lulusan masjid Nabi, sudah. Tapi tiap hari ngajar di masjid, tapi tiap hari kumpulkan para sahabat di masjid. Tiap hari Nabi memberitahu kepada mereka mana yang halal, mana yang haram. Tapi lihat, walaupun beliau hanya lulusan masjid, tapi beliau tampil sebagai imamnya kaum muslimin yang amal, ilmu dan amalnya seiring sejalan, sudah. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan tampil sebagai khalifah yang adil, yang tegas menegakkan hukum, sudah. Beliau menjadi kepala negara dan beliau juga yang memberikan
sebagaimana pendahulunya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau yang menjadi kepala negara dan beliau juga yang menjadi imam rawatib di masjid. Beliau yang menjadi imam sholat zuhur, imam sholat asar, imam sholat maghrib, imam sholat isya, imam sholat subuh. Dan beliau yang menjadi khatib Jumat, beliau yang menjadi imam Jumat, dan beliau tempat rujukan orang bertanya. Siapa manusia yang komprehensif ini, saudara? Menguasai ilmu dunia, menguasai ilmu cara mengatur dunia, menguasai ilmu akhirat. Dia alumni lulusan Masjid Nabi, saudara. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang luar biasa yang semenjak kecil sudah duduk di samping Nabi menuntut ilmu, sudah. Tampil sebagai khalifah di saat-saat sulit, di saat banyak pertikaian, di saat penuh intrik politik, di saat terjadi pemberontakan di mana-mana. Tapi dengan piawainya beliau atasi satu persatu persoalan. Bahkan ijtihad beliau di dalam menghadapi para pembangkang menjadi rujukan ulama dari dulu sampai sekarang di dalam mengambil kesimpulan hukum, saudara. Karena apa yang terjadi di zaman Ali tidak terjadi di zaman sebelumnya, sudah. Ali bin Abi Thalib begitu produktif memberikan fatwa bagaimana mengatasi kondisi semacam itu, sudah. Siapa Ali bin Abi Thalib? Lulusan Masjid Nabi, sudah. Jadi kalau mencari universitas di zaman Nabi, ya universitasnya Masjid Nabi. Kalau mencari madrasah di zaman Nabi, ya madrasahnya Masjid Nabi. Kalau mencari pesantren di zaman Nabi, ya pesantrennya Masjid Nabi, saudara. Artinya di sini saya hanya ingin menegaskan, ya sholat ke madrasah formal, yaitu menuntut ilmu ke madrasah formal, menuntut ilmu ke pesantren, menuntut ilmu ke universitas memang bagus, lebih tersistem, saudara. Kurikulumnya juga lebih tersusun dengan baik. Lebih mudah kita untuk mencerna ilmu pengetahuan, betul. Tapi bagi mereka yang tidak punya kesempatan atau memang tidak mendapatkan kesempatan untuk mencicipi pendidikan di pesantren, di madrasah, di universitas agama Islam, bukan berarti kesempatan mereka hilang, saudara. Berapa banyak masjid di Jakarta ini, saudara, tiap malam ada pengajian yang buka ilmu hadis, yang buka ilmu tafsir, yang buka ilmu tarikh, yang buka ilmu fikih, yang buka ilmu akidah, yang buka ilmu akhlak, yang buka berbagai macam disiplin ilmu. Berapa banyak ustaz-ustaz kiai kita membacakan kita diterjemahkan, diartikan, diulas. Dan berapa banyak ustaz kiai kita melalui majlis-majlis mereka memberikan kesempatan kepada umat untuk tanya jawab, sudah. Luar biasa. Apa yang Anda dapatkan di majlis-majlis tersebut tidak kalah dari apa yang diajarkan sampai Universitas Islam sekalipun, sudah. Sabar tekun, sabar menuntut ilmu, insya Allah Anda bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, saudara. Amin ya rabbal alamin. Apa yang saya sampaikan barusan hanya ingin menjadi cabut supaya kita sama-sama mau menghargai ilmu dan siap untuk menuntut ilmu, insya Allah. Tapi ingat pesan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa arda. Beliau pesan kepada kita sebagaimana pesan gurunya kepada beliau. Beliau katakan al-ilmu nurun fala tatfi'u bil maksiyah. Ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Fala tatfi'u, jangan sekali-kali kau padamkan cahaya tersebut bil maksiyah, dengan maksiat. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya, Habib, bagaimana sih supaya gampang hafal Quran? Jawabnya satu, jangan maksiat. Bagaimana sih supaya mudah menghafal hadis? Jawabnya sama, jangan maksiat.
Bagaimana sih supaya belajar tafsir, belajar hadis itu mudah pahamnya? Jawabnya satu, jangan maksiat. Bagaimana sih mempelajari sejarah itu biar kita paham, ngerti, tahu, hafal? Jawabnya sama, jangan maksiat. Bagaimana sih belajar bahasa Arab ini supaya cepat supaya bisa paham Al-Quran dan hadis? Karena Al-Quran dan hadis itu kan dengan bahasa Arab. Jawabnya jangan maksiat. Titik, jangan maksiat. Kiat-kiat yang lainnya itu kiat-kiat sekunder, sudah. Kiat yang primer, yang utama, mau dapat ilmu dengan mudah, stop segala untuk maksiat, sudah. Jangan coba-coba tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa Ramadan, jangan tinggalkan zakat pajak sudah terkena kewajiban. Jangan sekali-kali melakukan kemaksiatan, jangan berjudi, jangan berzina, jangan korupsi, jangan memakan riba, jangan menenggak minuman keras, jangan mengkonsumsi ganja dan narkoba, jangan menipu, jangan berbohong, jangan menganiaya orang, jangan membunuh, jangan mencuri. Tinggalkan semua maksiat, kerjakan semua kewajiban. Itu pintu untuk menjaga nurul ilm, cahaya ilmu pengetahuan, sudah. Makanya mari kita lihat di zaman Imam Abu Hanifah, di zaman Imam Malik, di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala wa ardhah, wa yanfa'na bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Di zaman 4 imam besar ini, saudara, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum ada percetakan mushaf Al-Quran. Belum ada, sudah. Mereka yang mau tahu Al-Quran, yang apa? Atau dia salin sendiri 30 juz. Tidak ada orang jual mushaf Al-Quran, tidak ada, sudah. Al-Imam Syafi'i dalam usia antara 5 sampai 7 tahun sudah hafal Al-Quran 37. 7 tahun hafal Al-Quran 37. Dan beliau sampai umur 8 tahun, antara 8-9 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik, sudah. Dan begitu usia beliau 10 tahun sudah diizinkan oleh gurunya untuk menjawab pertanyaan orang soal agama. Dan begitu usia beliau 15 tahun, beliau sudah diizinkan untuk mengeluarkan fatwa, sudah. Subhanallah. Umur 7 tahun hafal Al-Quran Al-Karim 30 juz. Saya tanya, bagus tidak? Takjub tidak? Heran tidak? Saya lebih heran orang kita di Indonesia 70 tahun belum bisa baca. Ini 7 tahun hafal Quran, kita heran mana sama 70 tahun belum bisa baca. Jadi ini campur buat kita. Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu, saudara. Ibu bapak usia sudah tua, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, belum bisa baca Quran. Oh, belajar. Oh, malu kalau belajar ke masjid, panggil guru ke rumah. Oh, nggak punya duit untuk bayar guru, cari guru yang mau nggak dibayar, sudah. Jangan anggap pukul rata. Semua dai, semua guru minta dibayar, sudah. Siapa bilang? Masih banyak ustaz, guru, dai yang ikhlas, yang tulus, yang siap mengajar umat tanpa bayaran, sudah. Betul? Siapa suruh lu nyari yang dibayar? Ada orang datang, saya Habib Rizik, saya ingin menyampaikan keluhan. Wow. Apa keluhan? Saya punya satu ustaz untuk ceramah di masjid saya, minta bayarannya 75 juta. Udah gitu harus bayar DP dulu 20 juta. Kalau nggak ada DP-nya hilang. Nah terus yang anda keluhkan bagaimana? Bagaimana ustaz macam ini? Saya bilang jangan nyalahin ustaznya, yang salah ente. Kenapa ente ngundang? Bodoh.
lah mengundang goblok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi yang goblok yang mana tuh? Yang undang. Yang undang goblok. Ustadznya kecut, bukan goblok. Innalillahi. Belajar. Waktu banyak Pak. Oh, nggak dapat Ustaz. Cari remaja masjid. Remaja masjid agar mereka punya kegiatan. Kalau itu ketua pimpinan masjid kirim remaja masjidnya. Tuh Bapak Anu belum bisa baca Quran. Dia kalau belajar dimasukin TPA kan lu. Orang di TPA umur 5 tahun, udah bagus sebagainya. Untuk mana anak yang malu. Akhirnya teman-teman yang ada di sini, aku bisa nggak bisa baca. Kan malu saudara, betul? Jangan dipaksa masjid ke TPA, jangan kirim remaja masjid. Remaja masjid yang satu tugasin ke Bapak Anu. Remaja masjid yang satu tugasin ke Bapak Anu. Kau ajarkan sampai dia bisa baca Quran. Nah kalau ibu-ibu bagaimana? Kan ada remaja, ada putri di masjid, kirim ke ibu-ibu saudara. Kalau dia lalu belajar di masjid, belajar di rumah, kirim. Insya Allah remaja masjid nggak minta dibakar. Ini sediain air putih juga udah cukup. Betul? Begitu saya mau tanya semua di sini, kaum bapak, kaum ibu yang muda, yang tua, siap belajar? Siap untuk ilmu? Takbir! Alhamdulillah. Nah selanjutnya, saudara. Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal di zaman beliau tidak ada Al-Quran dijual. Apalagi kitab hadis saudara yang dijual di toko, tidak ada. Sahih Bukhari Muslim belum lahir. Apalagi Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Jami' Tirmidzi, Sunan Abi Dawud belum ada saudara. Mereka datang setelah zaman para imam salaf tadi saudara. Tapi sungguh pun mushaf Quran tidak ada yang jual. Buku-buku hadis belum ada yang cetak. Kitab-kitab fikih belum ketemu. Mereka tampil sebagai ulama-ulama yang komprehensif, lengkap ilmunya, luar biasa bahasa Arab mereka, sastranya mereka kuasai, Al-Quran mereka hafal, ribuan hadis mereka hafal. Aneka ragam perbedaan pendapat di antara ulama mereka hafal. Macam-macam disiplin ilmu semua mereka kuasai sudah. Hal ilmu nahwu belum ada, ilmu sharaf belum ada, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu balik belum dibukukan orang sudah. Akhirnya walaupun sudah sarana prasarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan belum memadai, tapi ilmu mereka luar biasa, diberkahi Allah. Tidak ada tutupan manusia di zaman ini yang mampu menyaingi keilmuan mereka sudah. Akan sampai detik ini mereka bertempat menjadi rujukan umat Islam. Subhanallah. Kita lihat zaman kita sekarang, Al-Quran sudah dikomputerisasi. Anda mencari ayat sudah tinggal tulis. Anda mau tahu ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini surat apa? Ayat berapa? Tinggal tulis tuqatih. Selesai. Begitu klik keluar ayat yang Anda cari. Ini ada di surat Ali Imran ayat 102. Dudukin lagi terjemahan sudah. Udah gitu di bawah ayat ini mau baca tafsirnya ditawarin. Mau tafsir apa? Tafsir Ibn Katsir, tafsir Qurtubi. Tinggal klik. Oh pilih Ibn Katsir. Keluar.